Shalom semuanya, selamat sore, selamat berkumpul kembali. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 14. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Enim di Syawe Kiryatai, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom mengusung dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu,
Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Di ayat 22-23. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Peperangan yang kita hadapi sekarang bukanlah secara fisik sebagaimana dihadapi oleh Abram waktu itu. Peperangan kita adalah terutama terkait melawan musuh secara rohani. Melawan musuh secara rohani mungkin di kehidupan kita hari lepas hari ya, dalam hal kecil dalam kehidupan kita lepas hari, mungkin yang biasa kita lakukan itu berdoa ya, berdoa setiap bangun tidur. Tapi mungkin dalam beberapa orang, ataupun saya juga pernah mengalami itu susah untuk berdoa bangun tidur, ataupun biasanya kita suka bangunnya terlambat ya, itu biasanya kita langsung tergesa-gesa ya, langsung buru-buru, langsung mandi, kita melupakan Tuhan. Tuhan itu nomor satu, jadi sebelum kita melakukan aktivitas, berinteraksi dengan manusia, kita harus berinteraksi dulu dengan Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan hari ini untuk memuji nama-Mu agar kehidupan kita sama kita hidup itu berkenan memuliakan nama Tuhan dan kehidupan kita tidak sia-sia. Melawan musuh secara rohani mungkin dalam hal baca Alkitab ya, misalnya. Saya mulai rajin baca Alkitab banget itu pas SD kelas 4 gitu. Di kelas 1 dan 2, 3 SD itu saya masih ya bangun tidur cuman hanya berdoa, baca Alkitabnya kalau misalnya malam doang. Atau enggak kadang-kadang berdoa saja tanpa baca Alkitab, tapi itu tidak boleh ya semuanya, karena Alkitab itu landasan hidup kita, Alkitab itu pegangan yang kuat untuk kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan kita lepas hari. Jadi kita harus usahakan kita membaca Alkitab itu setiap hari. Mungkin kita nggak bisa mengubah keadaan mereka, tetapi kita bisa membantu mereka dalam hal berdoa bersama mereka yang supaya mereka menerima pertolongan tepat pada waktunya. Kita bisa menguatkan mereka, kita bisa mendoakan mereka dalam doa syafaat kita hari lepas hari, supaya mereka menerima pertolongan tepat pada waktunya. Dalam Ibrani 4 ayat 16. Kita mungkin tidak dapat mengubah keadaan mereka, tetapi kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Itulah yang patut dilakukan oleh seorang sahabat sejati Allah. Hanya Tuhan yang bisa mampu mengubah keadaan hidup seseorang. Bersama Allah dan dalam Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selagi kita percaya dan mengimani Tuhan di samping kita, Tuhan di belakang kita, Tuhan yang menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan yang mampukan kita. Mungkin ada di mana satu sisi kita tuh down ya, di satu sisi kita keadaannya terpuruk, tapi kita harus berpegang teguh ya sama Tuhan, walaupun kadang-kadang ngomong kayak gini gampang, tapi kalau dipraktekin kehidupan hari lepas hari itu susah banget. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan dan berseru kepadanya, maka Tuhan akan menolongnya menghadapi permasalahan mereka.
Kuncinya kita harus percaya kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolong permasalahan pergumulan kita hari lepas hari, baik di pekerjaan, sekolah, di kantor, ataupun dimanapun juga. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, memberikan pendengaran yang baik kepada kita agar kita dapat mendengar suara Tuhan dan boleh melakukan kehidupan kita hari lepas hari itu semata-mata untuk Tuhan, agar sepanjang hidup apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Semoga renungan singkat saya pada hari ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Terima kasih.